Aslih TV. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hafizakumullah. Dalam pembahasan kitab Asrarus Salah wa Muhimmatuha karya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kita masih dalam pembahasan kitab ini. Kemarin terakhir di pertemuan sebelumnya telah membahas tentang beberapa hal-hal yang dilarang, atau dalam kitab ini disebut al-manhiyat, larangan-larangan dalam sholat. Kita bisa sedikit di sana ada iq'a, duduk iq'a, kemudian ada al-haqin, ya, atau yang bisa diartikan ya orang yang mules, kebelet ini kemudian ditahan, buang air besarkah, buang air kecilkah, dan lain sebagainya. InsyaAllah di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di dalam kitab yang sama. Kita akan masuk ke tema baru, yaitu Tamyizul Fara'id was Sunan. Bismillah, kita mulai. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Tamyizul Fara'idi was Sunani, jumlatu ma dzakarnahu yashtamilu ala fara'id wa sunan wa adab wa hayat mimma yanbaghi li murid tariqil akhirah an yura'iya jami'uha. Di atas yang sudah kita bahas, ya, yang sebelumnya sudah kita bahas, itu terdiri beberapa hal, yaitu faraid, itu fardu-fardu salat, kemudian sunan dan adab, sunnah-sunnah dan adab, hayat, ya, apa-apa yang harusnya bagi orang-orang yang menginginkan menginginkan atau mengejar akhirat untuk memperhatikan keseluruhannya. Artinya, kata Ghazali rahimahullah, bagi mereka yang menginginkan akhirat, yang memburu akhirat, hendaklah memperhatikan seluruh aspek dalam sholatnya, adab, sunnah, faraid, hal-hal yang dilarang, dan lain sebagainya. Kata beliau, fal fardu min jumlatiha 12 khaslah. Adapun hal-hal yang dikatakan fardu dalam salat ada totalnya 12, kata beliau. Apa saja? Pertama, niat. Kedua, takbir. Ketiga, al-qiyam, ya. Niat sudah menjadi fard atau rukun bahkan. Takbiratul ihram, Allahu akbar, yang sudah kita bahas juga. Wal qiyam, berdiri. Wal fatihah, surat al-fatihah. Wal inhina fi ruku' ila an tanala rahatahu rukbatayhi. Inhina itu condong atau memang sempurna sikap rukunya sempurna sampai lurus, sempurna gitu ya. Karena ada yang orang melakukan ruku tapi sebenarnya itu bukan ruku gitu. Karena posisi rukunya atau gerakan rukunya tidak sempurna. Ruku yang sempurna itu adalah badan lurus dengan dua telapak tangan berada di atas dua lutut, ya kan, pandangan menuju tempat sujud, kira-kira gitu. Kemudian ma'atu ma'ninah. Nah, ini yang jangan sampai lupa nih, ma'atu ma'ninah. Kenapa? Tumakninah itu ya bahkan itu jadi rukun. Tumakninah itu kondisi seseorang yang sholat dengan tenang gitu. Setelah ruku tenang dulu, kemudian berdiri, i'tidal, tenang lagi. Tumakninah artinya ada jeda sebentar antara satu gerakan sholat dengan antara satu dengan yang lain di antara gerakan sholat itu. Kemudian wal i'tidal anhu qa'iman, kemudian berdiri. I'tidal, teman-teman, i'tidal itu artinya lurus. Maka kalau ada orang yang
i'tidal tapi masih setengah badannya, masih agak bengkok dan tidak lurus, itu bisa dikatakan bukan i'tidal. Karena makna i'tidal dalam bahasa Arab artinya tegap, lurus, tegak gitu ya. Wasujud ma'at tuma'ninah, yang selanjutnya sujud dengan tuma'ninah. Ya, lagi-lagi sujud dengan tuma'ninah. Lagi-lagi tuma'ninah merupakan salah satu yang perlu diperhatikan bagi siapapun yang mengerjakan sholat, biar atau agar supaya teman-teman tidak masuk ke dalam orang-orang yang tidak pakai tuma'ninah. Yang seingat saya, wallahu a'lam, dikatakan mereka yang mencuri sholat tuh maksudnya tidak pakai tuma'ninah gitu ya. Wala yajib wad'ul yadaini wal i'tidal anhu qa'idan. Ya. Kemudian i'tidal anhu qa'idan, duduk di antara dua sujud maksudnya. Artinya duduk iftirash ya teman-teman. Wal julus lit tasyahudil akhir, duduk tasyahud akhir itu juga fardu. Wassalatu ala nabi, salawat kepada nabi ya. Salawat maksudnya ya. Karena gini teman-teman, salawat itu rukun. Ya, itu rukun. Perlu dikerjakan ya dalam tahiyat. Bacaan tahiyat insyaallah teman-teman sudah hafal semua, at-tahiyatu lillah atau at-tahiyat, salatu wa thayyibat gitu dan lain sebagainya. Itu semua harus dibaca. Nah, nanti ada salawat kepada Nabi. Assalatu wassalam gitu kan. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Kemudian fa amma niyatul khuruj fala tajib wa ma'ada hadha falaysa biwajib. Kemudian niat khuruj dalam salat tidak wajib. Wa ma'ada hadza falaysa biwajib. Adapun selain ini maka bukan hal yang wajib. Bal, tetapi masuknya hanya dalam sunnah-sunnah dalam salat ya. Amma sunan fa minal af'al arba'ah. Adapun sunnah-sunnah dalam salat itu ada 4. Sunnah yang dikerjakan ya, gerakan maksudnya. Yang pertama raf'ul yadaini fi takbiratul ihram. Itu sunnah ya, gerakan. Wa indal hawa ila ruku', ketika ingin ruku', itu juga sunnah. Wa indal irtifa' ila qiyam, ketika bangun dari rakaat selanjutnya gitu ya. Wal jalsah litasyahhudil awwal ya. Al jalsah litasyahhudil awwal itu duduk di antara duduk tasyahud pertama itu sunnah. Fa amma ma dzakarna min kaifiyati nashr al-asabi wa hadd raf'iha fa hiya hay'atun tabi'atun li hadhihi sunnah. Adapun yang kita jelaskan dari bagaimana kondisi jari-jari ketika duduk itu atau batas mengangkat jari ketika takbiratul ihram itu, maka itu hayat, istilahnya hayat yang ngikut dalam sunnah tersebut gitu ya teman-teman. Wa tawarruk wal iftirash hayatun tabi'al jasati wal atraq. Duduk tawarruk, duduk iftirash, tahu ya teman-teman bedanya antara duduk iftirash atau gimana duduk tawarruk ya. Kalau iftirash itu kayak duduk antara dua sujud, salah satu kakinya, khususnya kaki kiri ya, menjadi tumpuan untuk dubur kita atau pantat kita. Adapun tawarruk seperti duduk tasyahud akhir, tahiyat akhir gitu ya. Wa tarkul iltifat hay'atun lil qiyam wa tahsini surati. Tidak tengok-tengok itu termasuk hayatnya berdiri, dan itu merupakan bentuk sempurnanya atau memperbagus kondisi seseorang yang sedang berdiri. Kan sunnahnya hayat itu hayatnya dari berdiri. Kan kalau kita tengok-tengok gitu kan, ya artinya tidak sempurna sholat seseorang itu. Bahkan tadi atau pembahasan sebelumnya juga menjelaskan tentang yang dilarang itu tolah-toleh itu ketika sholat. Wajal satul istiraha lam nu'idha min usulis sunnah fil af'al. Adapun duduk istiraha itu apa teman-teman? Duduk setelah sujud dan hendak bangkit ke rakaat setelahnya. Teman-teman tahu kan ya, duduk sebentar, namanya jilsatul istiraha. Ketika sujud,
sujud kedua dan ingin pindah ke rakaat selanjutnya, biasanya ada orang duduk dulu sebentar. Itu namanya jilsatul istiraha. Kata Imam Nawawi, Imam Ghazali mengatakan, kami tidak menganggapnya sebagai usul sunnah dalam af'al. Tidak, kita menganggapnya sebagai sunnah. Ya. Li'annaha katahsini hal irtifa' min as-sujud ila qiyam. Karena duduk istirahat itu, kata Imam Ghazali, itu hanya bukan pemanis ya istilahnya, apa ya, penambah tahsin itu bisa dikatakan memperindah gitu. Ya sebagai pelengkap lah ya, bisa dikatakan pelengkap dari kondisi seseorang yang dari sujud menuju ke berdiri itu. Jadi jalsatul istiraha, kenapa beliau tidak memasukkannya sebagai usul sunnah, sebagai sunnah yang benar sunnah gitu ya, tapi dia hanya ngikut gitu, ngikut dari kondisi seseorang yang sholat, dari berpindahnya dari kondisi berdiri, dari kondisi sujud ke berdiri. Li'annaha laysat, kata Ghazali, li'annaha laysat maqsudatan fi nafsiha. Ya. Makanya duduk jilsah istirahat itu bukan nggak ada tujuannya sebenarnya, nggak ada sunnah, usul sunnah, nggak ada yang sunnahnya begitu, cuma itu sebagai pelengkap. Ya. Wa amma sunanu minal adhkar, tadi kan sunnah-sunnah yang masuk dalam kategori gerakan ya. Kalau sekarang sunnah-sunnah yang dalam kategori zikir atau yang dilafadzkan, zikir-zikir apa saja. Fa du'aul istiftah thumma ta'awudz. Doa istiftah teman-teman hafal ya, dengan berbagai macam versinya. Teman-teman mau melakukan yang, mau baca yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila sampai akhir, atau ada yang membaca doa istiftah yang lain gitu ya. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib sampai akhir. Teman-teman membaca yang manapun boleh, itu namanya doa istiftah dan itu sunnah. Tsumma ta'awudz, a'udzubillah itu sunnah, baca a'udzubillah ya. Kemudian amin, bahkan amin itu sunnah muakkadah, kata Ghazali. Kalimat amin itu namanya sunnah muakkadah ya. Amin artinya apa? Ya Allah kabulkanlah. Nah teman-teman, di pembacaan amin ini kita harus sesuai dengan maksudnya itu, melafalkannya itu harus sesuai. Contoh ya, amin yang benar itu panjang, amin itu benar, karena artinya dari amin itu Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Beda kalau amin, 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 itu beda-beda tuh artinya. Maka teman-teman mohon diperhatikan juga kalimat amin, karena itu arti dari amin itu artinya ya Allah kabulkanlah. Beda kalau amin, minnya pendek gitu, itu namanya orang yang aman. Kalau amin orang yang terpercaya, kan gitu doang bisa berbeda, meskipun dalam tulisan bahasa Indonesianya hampir sama gitu ya. Baik, tsumma qiraatus surah, kemudian membaca surat itu sunnah. Berarti orang sholat dari rakaat pertama cuma baca Al-Fatihah aja sah, beneran sah. Kemudian takbiratul intiqalat, takbirat intiqal, takbir berpindah dari satu gerakan ke yang lain, itu sunnah. Contoh dari berdiri ke ruku itu ada takbir intiqal. Tsumma dzikr fir ruku was sujud wal i'tidal anhuma, zikir-zikir yang dibaca ketika ruku, ketika sujud gitu ya, itu juga sunnah. Tsumma tasyahudul awal, tasyahud pertama, wassalatu fi 'ala nabi, salawat kepada nabi juga ada. Tsumma du'a fi akhir tasyahudil akhir, doa yang dibaca di akhir tasyahud akhir. Doa apa kira-kira? Ada 4 hal ya. Ini Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, itu ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Teman-teman jangan lupa sebelum salam itu ada doa yang dianjurkan untuk dibaca. 4 hal kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Yang kedua, aku berlindung kepadamu dari neraka jahanam. Yang ketiga, aku berlindung kepadamu dari
fitnah hidup, ujian hidup atau fitnah hidup dan mati, kehidupan dan kematian. Yang keempat dari fitnah Masih Dajjal. Ya teman-teman, ini ada doa ini, jangan lupa setelah fil alamina innaka hamidum majid. Teman-teman baca apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 hal ini. Baik. Kemudian at-taslimatus tsaniyah. Salam kedua itu sunnah. Ya, salam yang pertama itu wajib, salam kedua sunnah. Berarti salam pertama dong terus udah ya gitu enggak apa-apa Ustaz. Ya enggak apa-apa gitu ya. Wa hadhihi wa in jama'naha fi ismi sunnah falaha darajatun mutafawitah istujiru arba'an minha bisujudis sahwi. Dan hal-hal ini termasuk dalam sunnah-sunnah ya. Wa amal af'al fawahidah. Adapun gerakan-gerakan itu ada satu, wahiyal jisatul ula tasyahudul awal fa innaha mu'athiratun fi tartibi nadhmi as-salah fi a'yunin nadhirin hatta ya'rifa biha annaha rubaiyatan am la bi khilafi raf'il yadain fa innahu la yu'athir fi taghirin nudhm. Ada satu hal yang dia kalau dikerjain itu sebagai penentu untuk menentukan ini sholat berapa gitu, berapa rakaat jumlahnya, yaitu tasyahud pertama. Ya, tasyahud pertama itu penentu ini sholat lebih dari 2 rakaat atau 2 rakaat. Adapun ngangkat tangan kata beliau, bi khilaf raf'il yadain fa innaha la yu'athir fi taghyir nudum fa 'abara an dhalika al-ba'd wa qila al-ab'ad tujbiru bis sujud wa amma al-adhkar fa kulluha la taqtadi sujud sahwi illa 3. Ini ada pembahasan tentang kalau ditinggalkannya harus sujud sahwi. Pertama kunut, tasyahud awal, salawat Nabi, ya dan lain-lain. Wa adzkarur ruku' wa sujud wal i'tidal. Jadi kalau lupa dikerjain kita harus sujud sahwi. Di antaranya kunut, tasyahud fakulluha wa ammal azkar fakulluha la taqtadi sujud sahwi illa 3. Adapun kalau kita lupa baca, nih teman-teman ya, kita lupa baca bacaan salat sunnah yang zikir itu, bacaan-bacaan itu nggak perlu sujud sahwi kecuali 3 hal yang kalau kita lupa kerjain harus sujud sahwi. Pertama kunut, yang kedua tasyahud awal. Kalau kita lupa baca tasyahud awal itu harus sujud sahwi. Kemudian salawat kepada Nabi itu kalau kita lupa harus diganti dengan sujud sahwi. Bi khilaf takbiratul intiqalat wa adhkarir ruku' wa sujud wal itila anhuma li anna ruku' wa sujud fi surati mukhalafatil 'ada. Jadi yang selainnya aman gitu. Teman-teman kalau ninggalin 3 hal ini malah harus diganti dengan sujud sahwi. Tadi apa? Kunut, tasyahud awal sama salawat kepada Nabi. Adapun bacaan-bacaan yang lain itu kalaupun ditinggalkan tidak mengapa. Wa amma du'aul istiftah was surah fatarkuhuma la yu'athir ma'anna al-qiyam sara ma'muran bil Fatihah wa mizan al-'ada biha wa kadzalika du'a fi tashahhud al-akhir wal qunut ab'ad ma yujbar bis sujud walakin syar'a mad al-i'tidal fi as-subhi li ajli. Ini teman-teman, ini panjang lebar beliau setelah ini bahas tentang sujud sahwi. Tapi ala kulli hal kita cukupkan dulu karena tadi hal-hal pembahasan yang Al-Ghazali maksud adalah ada hal-hal sunnah yang kalau ditinggalin dia harus diganti dengan sujud sahwi. Ya. Yaitu duduk tasyahud awal diantaranya kalau dari sisi gerakan, ya. Tapi kalau bacaan dari sisi zikir, azkar, kata beliau semuanya kalau nggak dibaca aman kecuali 3 hal. Kalau dia ditinggalin malah dia pengaruh. Contohnya kunut, dia harus kalau ditinggalin dia harus ganti dengan sujud sahwi. Kemudian tasyahud awal bacaannya, kemudian juga salawat kepada Nabi, itu kalau ditinggalin dia harus menggantinya dengan sujud sahwi. Itu dari sisi azkar. Adapun dari sisi af'al tadi cuma 1. Duduk tasyahud awal. Ya, karena itu mempengaruhi tertib sholat ini sholat ini 2 rakaat atau berapa. Sholat ini ada 2 rakaat atau berapa. Ya, jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan dari sisi al-faraid was sunan. Yang kenapa Imam Ghazali memasukkannya juga dalam kitab ini
agar supaya kita juga punya perhatian tentang mana yang masuk dengan fardu, mana yang maksud dengan sunnah, dan mana mana sunnah yang af'al, gerakan, mana sunnah yang azkar, yang diucapkan, dan mana sunnah yang harus diganti dengan sujud sahwi kalau ditinggalkan, baik itu gerakan ataupun baik itu zikir atau azkar. Mungkin cukup itu teman-teman. Sampai sini insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, masih dalam pembahasan kitab yang sama, Asrarus Salah wa Muhimmatuha lil Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.